Ini nenek-nenek ini hampir tiap hari sodakoh terong sama santri, termasuk saya santrinya. Santri itu kalau disodakau terong, Bu, ini santri zaman dulu loh ya, jangan santri zaman sekarang. Nggak ada yang masak santri sekarang mah. Anak saya mondok juga nggak masak. Saya dulu masih masak, mau masak cari kayu bakar dulu di gunung itu, keburu lapar, ujung-ujungnya nyolong timun orang, ujung-ujungnya kasus itu, Bu, nyolong cabai ya. Nah, itu suka sodakoh terong. Itu santri kalau disedekahi terong seneng banget, Bu. Terus terongnya diapain? Biasa, Bu, santri dibakar. Habis dibakar cuman disambel aja udah. Terus pakai nasi itu udah kenyang aja udah. Singkat kata, ini nenek meninggal dunia. Nah, ketika sudah meninggal, Masya Allah, ketika di alam kubur, Ibu, yang namanya pertanyaan, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa ma imamuka wa ma ikhwanuka. Man rabbuka, siapa Tuhanmu, wa ma nabiyuka, siapa, wa man nabiyuka, siapa nabimu, wa ma dinuka, apa agamamu, wa ma imamuka, apa pedomanmu, wa man ikhwanuka, siapa saudaramu. Kalau sekarang jawabnya gampang, Ibu. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Allahu Rabbi Jalla Jalaluh. Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Muhammad Rasulullah, Nabi Muhammad utusan Allah, itu nabiku. Wa madinuka, apa agamamu? Jawab pasti agama Islam. Wa man imamuka, apa pedomanmu? Pasti jawabannya Al-Quran. Wa man ikhwanuka, siapa saudaramu muslimin Kalau sekarang gampang, tapi kalau nanti dalam penjelasan kitab Mukhtasar Tadkiratul Qurtubi yang namanya malaikat mungkar nakir datang, Ibu, udah gede. Ketika jalan itu laksana bumi kayak mau gempa, kita udah ketakutan duluan. Mau bawa tim-timnya pada kerja. Ibu masuk YouTube nggak apa-apa ya, Bu ya? Masuk YouTube saya. Saya duduk aja mau berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahil qa'il a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allahu aidan alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala an-nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'u lahu bil maghfirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama, amma ba'du. Ibu-ibu sehat semua, ibu-ibu? Sudah berapa tahun kita tak jumpa ini, Bu? 2 tahun karena pandemik ya. Masya Allah. Berarti ini mulai pengajian belum lama ini, belum? Baru 3 kali. Baik, yang saya hormati para ustadzah, para hajjah, pimpinan majelis taklim, khususnya di Masjid Jami Al-Furqon, Kebon Kacang, Tanah Abang. Ibu Ustadzah siapa ini? Ibu Ustadzah Siti Aisyah. Mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat.
dan ibu-ibu pimpinan majelis taklim dari berbagai majelis taklim tentu yang hadir. Yang WA saya Ibu panjenengan, Ibu Hajah Mai, matur nuwun di WA. Kabar duka yang disampaikan bahwasannya Ibu Atun ya, kakandanya Haji Ali, sahabat kita semua, telah berpulang ke rahmatullah. Sudah berapa hari ini? 3 mingguan ya. Maka subhanallah, mari bersama kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya bersaksi kalau beliau itu adalah orang baik. Ibu-ibu sekalian, ya pertama puji syukur saat ini kita masih dikasih sehat walafiat, panjang umur, alhamdulillah. Karena satu contoh sudah ada, yang biasa ngaji bareng, biasa mensupport kita, sudah dipanggil oleh Allah. Maka saya jadi ingat hadis Nabi, kafa bil mauti wa'idun. Cukup kematian itu menjadi nasihat. Cukup kematian itu menjadi kalimat-kalimat yang baik untuk memberikan peringatan kepada kita. Ternyata Ibu Atun yang sangat giat ketika mengajak kita untuk ngaji di Al-Furqan atau di berbagai majelis taklim yang lain, itu pun sudah berpulang ke rahmatullah. Dan ingat, siapapun yang kembali ke sana pasti akan dimintakan pertanggungjawabannya. Tapi kita yakin karena Ibu Atun itu orang baik, semuanya akan baik, maka pertanyaan apa yang ada di alam kubur akan mudah dijawabnya karena sudah mempunyai bekal iman dan amal soleh, insya Allah. Salawat salam Allah teruntuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tercurah untuk keluarga serta sahabatnya. Salawat ini khusus untuk Ibu Atun lah. Di sini ada orang Jawa nggak sih? Banyak ya. Saya ingin sholawatan untuk Ibu almarhumah, tapi untuk ngaji kita juga. Sholawatannya sudah familiar di dunia maya. Kita awali ya, pakai bahasa Jawanya dulu ini. Nanti kalau Ibu Ustadzah Hajah Siti Aisyah nggak tahu ya tanya orang Jawa lah. Ibu Hajah Mai kalau nggak tahu ya tanya orang Jawa ya. Salawatnya begini untuk Ustadzah Atun. Saben malam Jum'ah ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wacan Quran najan sak kalimah lamun ora dikirimi banjur bali brebes mili bali nang kuburan mangku tangan tetangisan bareng sholli wa salim da iman ala mada sholli iman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada kebacut temenan nger. Tenang Bu, nanti saya Indonesiakan. Tenang. Bagi warga DKI nanti saya Indonesiakan. Ini spesial untuk Ibu Atun ini.
kebacut temenan ngger anak putuku, kowe ora wirang mangan bondo tinggalanku, lamun aku bisa bali nang alam dunya bakal tak ringkesi bondoku sing isih ana. Shalli wa sallim da iman ala mada, shalli wa sallim da iman ala mada, wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad wahada. Diniatkan sholawat fadilah pahala untuk almarhumah Ibu Atun, Ibu Sumiatun, pahalanya untuk beliau. Ada satu cerita begini, sebelum memaknai bahasa Jawa tadi. Ada seorang ibu, sebut saja ibu itu namanya Ibu Mai, untuk contoh aja Bu, contoh, namanya nggak ada yang kenal sih. Punten, Ibu Mai ini punya anak wanita, tapi anaknya nakal ini. Tapi anak ibu nggak nakal kan? Oh, nggak punya anak, berarti kan cocok ini untuk contoh. Karena ini di kitabnya anaknya wanita ini Bu. Ini anak wanitanya Ibu Mai ini nakal. Kata-kata nakal tuh kalau malam suka nongkrong, kalau malam suka keluyuran bareng anak-anak pang gitulah. Padahal Ibu Mainya sudah mengajak, mengatur, nak jangan nakal kamu nak. Singkat kata, ini anak naik motor, cerita zaman sekarangnya naik motor, karena malam-malam hawanya ngantuk, nabrak trotoar, nabrak mobil, tek, modar gitu pula. Modar apa mati itu bahasanya. Ketika sudah mati, otomatis yang namanya ibu kan nama anak itu kasihan, sayang, nangis segala macamnya, dimakamkan. Jarak beberapa hari Ibu Mai ini kangen. Akhirnya sowan kepada kiai, dalam kitabnya Kiai Sofyan Sauri. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Ada apa Bu? Saya ini punya anak, saya jujur nakal, tapi saya kangen. Bisa nggak Pak Kiai ngajarkan doa supaya saya bisa ketemu dalam mimpi? Oh ada Bu. Dikasih sholat 2 rakaat doa. Malam itu juga mimpi itu Ibu Mai. Ketika mimpi, tapi subhanallah, yang dilihat putrinya itu tangannya diikat pakai rantai, dibakar di tengah api neraka jahanam, ditimpukin pakai batu mul, dicor dengan timah, teriak kesakitan, sakit ya Allah. Itu dalam mimpinya Ibu Mai nangis. Singkat kata, usai mimpi paginya sowan ke kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Bagaimana Ibu? Ya Allah Pak Kiai, saya mimpi lihat anak saya disiksa di api neraka jahanam, diikat tangannya, ditimbukin batu, dicor dengan timah. Bagaimana ini Pak Kiai? Ya bantu aja doa Ibu. Singkat kata, malam keduanya Pak Kiainya mimpi ketemu dengan wanita cantik, muda, pakai mahkota sorga, baju muslimahnya kayak ibu-ibu inilah, bagus lah. Ini kan baju muslimah yang tiap minggu ganti ini Bu ya. Ketika ketemu wanita muda cantik ini, salam kepada Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Kamu itu siapa? Loh, apa Pak Kiai nggak kenal dengan aku gitu? Enggak. Saya ini anaknya Ibu Mai, yang kemarin Ibu Mai datang ke rumah Pak Kiai. Loh,
kata ibumu kamu itu disiksa, diikat, ditimbukin batu, dicor pakai timah. Lah kok sekarang kamu pakai pakaian bagus, pakai mahkota surga? Apa yang terjadi? Betul Pak Kiai, pas yang dilihat ibu saya benar. Saya disiksa sedemikian rupa, sakitnya luar biasa. Tapi ini ada santriwati, ibu-ibu muslimat pengajian Al-Furqan, asuhan Ustadzah Siti Aisyah. Ketika pulang dari pengajian lewat pemakaman, maka ibu-ibu membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau sholawat apa aja lah. Sholli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Santriwatinya ibu-ibu muslimat Ustadzah Siti Aisyah setelah baca sholawat dihadiahkan pahalanya untuk kami yang ada di makam. Maka kami yang ada di makam khamsumi'atin wa khamsuna, 550 makam kala itu disiksa oleh para malaikatnya Allah. Khaffafallahul adzaba, Allah meringankan siksa itu bil wasilah, baca sholawatnya ibu-ibu muslimah. Ternyata fadilah baca sholawat bisa meringankan siksa kubur. Wanita kecil yang tadi disiksa dimasukkan dalam surga, mendapatkan nikmat surga bil wasilah baca sholawat. Maka sholawatan yang tadi bareng-bareng dihadiahkan untuk Ibu Ummiyatun, Sumiyatun, bareng-bareng. Lahal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua, betapa bangganya Ibu Sumiyatun punya kawan seperti ibu-ibu ini. Ini bangga banget ini Bu. Ini kalau seperti ini cocok banget dengan hadis Nabi. Qala an-nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, al-mayyitu fi qabrihi kal ghariqil mughawwis yantadhiru da'watan min abihi au min akhihi au min sadiqin ila akhirih. Orang yang sudah di dalam makam Bu, kayak Ibu Sumiyatun, ini laksana orang yang tenggelam di lautan. Pokoknya kalau tidak ditolong tenggelam mati. Logikanya Ibu Sumiyatun kalau nggak ditolong ini disiksa di alam kubur. Maka beliau yantadhiru da'watan, menanti doa. Kalau anak min abihi menanti doa dari ayahnya, au min akhi kalau saudara nanti saudaranya, kali ini min sodikin menanti doa dari para sahabatnya. Maka saya yakin karena ini hadis Nabi, apapun yang disampaikan Nabi jelas sohehnya, itu jelas benarnya. Maka Ibu Sumiyatun lagi senang senyum dengan kalimat Alhamdulillah ya Allah, terima kasih sahabatku ingat kepadaku, telah membacakan doa kepadaku. Maka ini bangga banget jadi Ibu Sumiyatun. Yang menjadi pelajaran bagi kita, kafabil mauti wa'idhan, jadilah manusia seperti Ibu Sumiyatun yang selalu menggiatkan untuk ngaji. Ayo kita mumpung masih hidup, pertebal iman kita, perbanyak amal soleh, salah satunya datang di majelis taklim. Ini kira-kira selama masih hidup dan sehat siap ngaji terus apa tidak? Siap apa tidak?
Wis pokoknya siap gitu ya. Berarti kan kalau siap satu hidup, yang kedua sehat. Kalau nengok hadis Nabi, man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ayahtua. Siapa orangnya yang cuman kerentek pingin ngaji, besok itu hari Kamis tanggal 2, ketepatan ada reuni 212, walaupun nggak jadi nggak sih? Lewat sononya ditutup Bu. Nggak boleh. Besok lo tanggal 2 itu mau pengajian bulanan di Al Furqan. Saya kerentek pingin ngaji gitu. Baru kerentek tuh. Qabla ayah tua, saderengipun kaki ning langkah, sebelum kaki melangkah, itu dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu. Jadi ibu datang pulang habis bersih dosanya itu udah. Makanya kalau udah bersih dosanya, mati lebih enak itu Bu. Jangan dulu Pak Ustadz, jangan dulu gitu. Ini baru mulai pengajian. Nah, ibu yang saya hormati, saya ingin memaknai yang sholawatan Jawa tadi. Gini Bu, maka kematian itu cukup jadi nasihat itu yang seperti ini. Ibu pengennya ngaji, pengennya berbuat baik agar imannya semakin mantap, amal soleh vertikal horizontal pengen ditingkatkan. Begini, saben malam Jum'ah ahli kubur mulih nang omah. Setiap malam Jumat orang yang sudah meninggal pulang ke rumah. Nanti timbul pertanyaan, Ustadz, apakah hanya malam Jumat? Malam Sabtu apakah tidak? Malam Kamis apakah tidak? Oh, itu hanya sebuah gambaran Ibu. Ya nanti kalau nyanyinya dirubah, saben malam Minggu ahli kubur joget di diskotik, masa begitu? Dugem mas saya. Ini hanya filosofi. Setiap hari lah, setiap malam Jumat ahli kubur pulang ke rumah kanggo njaluk donga wacar Quran najan samun sak kalimah, pingin minta doa walaupun satu kalimat. Maka ini dalam kalimat ini kita ibaratkan Ibu Sumiatun pulang ke rumah, nengok keluarganya, baca Quran apa tidak, membacakan Yasin tahlil apa tidak, melihat sahabatnya doain saya apa tidak. Kalau tidak, ini memang kalau tidak, mongko bali maring kuburan mangku tangan tetangisan, maka pulang ke kuburan sambil nangis. Ya Allah, aku sangat sedih ya Allah, nengok ke rumah anakku nggak ada yang baca Yasin, anakku nggak ada yang doain saya, mereka hanya sibuk mainan HP, mereka sibuk mainan TikTok. Ya Allah, aku melihat kawan-kawanku nggak ada yang doain aku, mereka sibuk ngerumpi dan segala macamnya. Nangis tuh. Maka sambung kalimatnya, sungguh rugi sekali kebajut temenan ngger kowe anak turunku, sungguh celaka kamu wahai keturunanku, kamu mengambil harta benda yang aku tinggalkan, tapi kamu nggak mau terima kasih ngirim doa kepadaku. Maksudnya seperti itu. Lah, kalimat ini disampaikan agar apa? Ahli mayit yang ada di bumi yang masih hidup mau mengirimkan doa. Ya saya yakin keluarga Ibu Sumiatun itu pasti ada tradisi yang sudah berlaku yasinan dari malam 1 sampai malam ke-7. Di sini masih adat ya? Tahlilan 1 ke 7. Mungkin pertanyaan begini, Ustadz, kenapa sih kok ada tradisi malam ke-1 sampai ke-7? Ada lagi 40 hari, ada lagi 100 hari. Kita pakai hadis yang tadi aja Bu, yang pertama. Orang di dalam kubur itu laksana orang yang berenang akan tenggelam. Maka butuh doa, butuh doa, butuh doa, butuh doa. Maka sebagai keluarga yang baik, ketika sudah ada keluarga yang pulang ke alam kubur, ayo panjatkan doa. Nah, maka tadi hadis saya sampaikan, ini untuk kita semua, sudah apa belum?
Idza matabnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Ibu Sumiatun ini wafat. Ustadz tanya, wafat, maut, mati, meninggal itu yang bagus yang mana sih? Tergantung kalimatnya ya. Wafat itu bahasa Arab, maut itu bahasa Arab, mati itu bahasa Arab, meninggal itu bahasa Indonesia. Bahasa Arab sama bahasa Indonesia bagusan mana sih? Mau ngomong bagusan bahasa Arab, kita orang Indonesia ya. Mau ngomong bagus bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Karena yang namanya bahasa Arab itu bahasa sorga ibu-ibu. Li'anna lughatal arabiyyah lughatul jannah. Bahasa Arab itu bahasa penduduk sorga. Jadi nanti orang yang masuk sorga semuanya pakai bahasa Arab. Jadi yang nggak bisa bahasa Arab nggak masuk sorga ibu-ibu. Ini serius. Ini bisa bahasa Arab nggak ini? Bu, bisa bahasa Arab bu? Kalau nggak bisa nggak masuk sorga bu. Karena di Arab semuanya bahasa Arab itu. Li'anna lughatal arabiyyati lughatu alil jannah wa li'anna lughatal arabiyyah lughatul Qur'an wa li'anna lughatal arabiyyah lughatun nabi. Bahasa Arab bahasa ahli surga, bahasa Arab bahasa Al-Quran, bahasa Arab bahasanya Nabi. Jadi kalau nggak bisa bahasa Arab nggak masuk surga. Inna lillahi wa inna ilaihi. Terus gimana dong? Yang dimaksud tidak bisa bahasa Arab nggak masuk surga kalau di bumi orangnya nggak mau berbahasa Arab. Ibu-ibu sudah ngomong bahasa Arab apa belum? Sholat pakai bahasa apa sih sholat? Ya itu sholat. Maksudnya itu. Jadi hakikat bahasa Arab orangnya sholat 5 waktu. Lamun jelma etan sholat, kalau ada orang tidak sholat nih orang gelem sholat, ya itu berarti nggak mau berbahasa Arab. Jadi ibu-ibu jangan pesimis. Lah orang saya nggak bisa bahasa Arab. Kalau ditanya manismuki, siapa namamu, kamu ngomong apa sih? Bukan itu, tapi orang yang mau mengucapkan usolli fardhud duhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati ada ma'muman lillahi Allah. Dalam hati saya niat sholat fardhu duhur 4 rakaat menghadap kiblat ma'muman lillahi. Terus iftitah, fatihah, suratan, ruku, sujud, segala macamnya. Itu yang dimaksud jaminannya masuk surga. Secara otomatis nanti bisa berbahasa Arab. Amin ya robbal. Kembali. Ini karena mengenang Ibu Sumiatun ya. Idza mata ibnu adama in qata amalu illa min salasin. Ibu Sumiatun berpulang ke rahmatullah, maka putus amaliyahnya. Dia sudah nggak bisa baca Quran, dia nggak bisa ikut ngaji, dia udah nggak bisa baca sholawat, dia nggak bisa berbaik dengan tetangga. Berarti sudah tidak ada amal yang bisa masuk ke alam kuburan, nggak ada yang membantu beliau. Tapi kata Nabi illa min salasin, kecuali 3 hal. Apa 3 hal itu? Sodakotin jariyatin, dia ketika hidup selalu sodako jariyah. Contohnya apa sodako jariyah? Contohnya apa bu? Contohnya itu, halo, sodako jariyah contohnya apa sih? Contohnya saya minum dulu ya. Punten saya nggak puasa, kalau yang puasa mohon maaf. Contohnya minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa contoh sodako jariyah bu? Sodakotun itu ngewei, jariyatun mengalir. Contoh ketika ada pembangunan masjid Al-Furqan,
ibu nyumbang keramik, ibu nyumbang semen, ditempelkan di Masjid Al-Furqan. Oke, ini nggak dalam pembangunan. Ibu nyumbang AC, ibu nyumbang kipas. Kok masjidnya ini dipakai? Maka tadi contohnya Ibu Sumiatun. Ibu Sumiatun ini akan terus dapat transfer pahala. Karena ini masih dipakai. Ibu sodakoh karpet, atau ibu punten karena ibu-ibu muslimat sodakoh jilbab. Jadi ibu ketua tiba-tiba sodakoh pasukannya bu ketua, saya sodakoh jariah jilbab. Atau ibu Sumiatun sodakoh baju muslimat. Ketika bajunya tetap dipakai, jilbabnya tetap dipakai, maka akan ada transfer pahala. Maka kalau dulu ibu Sumiatun selalu sedekah jariah, maka masih ada ngalir pahala. Ini saya sering ceritakan ini berulang-ulang, yang cerita kiai saya bu, namanya Romo Kiai Haji Ahmad Ubaidillah Al-Muzaki, Pondok Pesantren Mafatihul Huda, Sendang Agung, Lampung Tengah, Lampung. Saya orang Lampung bu. Ceritanya di dekat pondok itu kan sawah, ladang. Ada nenek-nenek. Ini senengnya tanam terong. Tahu terong ibu? Suka makan terong nggak sih? Kalau makan terong lemes Pak Ustadz. Terong. Ini nenek-nenek ini hampir tiap hari sodakoh terong sama santri, termasuk saya santrinya. Santri itu kalau disodakau terong bu, ini santri zaman dulu loh ya, jangan santri zaman sekarang. Nggak ada yang masak santri sekarang mah. Anak saya mondok juga nggak masak. Saya dulu masih masak, mau masak cari kayu bakar dulu di gunung itu, keburu lapar. Ujung-ujungnya nyolong timun orang, ujung-ujungnya kasus itu bu, nyolong cabai ya. Nah, itu suka sodakoh terong. Itu santri kalau disedekahi terong seneng banget bu. Terus terongnya diapain? Biasa bu, santri dibakar. Habis dibakar cuman disambel aja udah. Terus pakai nasi itu udah kenyang aja udah. Singkat kata, ini nenek meninggal dunia. Nah, ketika sudah meninggal, masya Allah, ketika di alam kubur ibu, yang namanya pertanyaan, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa ma imamuka wa ma ikhwanuka. Man rabbuka, siapa Tuhanmu, wa ma nabiyuka, siapa, wa man nabiyuka, siapa nabimu, wa ma dinuka, apa agamamu, wa ma imamuka, apa pedomanmu, wa man ikhwanuka, siapa saudaramu. Kalau sekarang jawabnya gampang ibu. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Allahu Rabbi Jalla Jalaluh. Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Muhammad Rasulullah, Nabi Muhammad utusan Allah, itu nabiku. Wa madinuka, apa agamamu? Jawab pasti agama Islam. Wa man imamuka, apa pedomanmu? Pasti jawabannya Al-Quran. Wa man ikhwanuka, siapa saudaramu muslimin Kalau sekarang gampang, tapi kalau nanti dalam penjelasan kitab Mukhtasar Tadkiratul Qurtubi yang namanya malaikat mungkar nakir datang ibu, udah gede. Ketika jalan itu laksana bumi kayak mau gempa, kita udah ketakutan duluan. Ketika ketakutan kita akan ngedrop, akan grogi. Apalagi kalau amal solehnya itu sedikit. Ditanya man rabbuka, susah kita. Ketika susah menjawab siapa Tuhanmu. Ini pala sering ada yang mengatakan, kalau orang yang biasa pegangannya apa-apa TikTok, apa-apa HP, apa-apa upload, itu bisa jadi man rabbuka, siapa nabimu? Siapa Tuhanmu? Wa man rabbuka, siapa nabimu? HP, bisa jadi seperti itu loh. Loh, kita nggak ada yang tahu. Maka kalau kita nggak mampu menjawab, itu malaikat mungkar nakir akan menyiksa kita. Lah ini riwayatnya kiai saya menyampaikan, ini nenek-nenek kerjaannya sedekah terong. Ketika jawabnya susah akan digebuk bu. Itu kan malaikat bawa bodem itu. Ketika akan dipukul, tiba-tiba terongnya lewat, eng gitu.
terong lewat dari sebelah atasnya. Malaikat minggir lah, cari dari sebelah kiri lagi. Ketika akan dipukul, terong lewat lagi, eng. Akhirnya karena dari sisi semuanya penuh terong, lu malaikat lapor sama Allah. Duh Gusti, niki kepripun niki? Duh Gusti, ini bagaimana? Saya ingin menyiksa ini orang yang dulu ibadahnya kadang ibadah, kadang tidak, kadang ngaji, kadang tidak, tapi kok kenapa selalu dihalangi oleh terong? Kata kiai saya, itu ceritanya, jawabnya Allah, dulu ketika hidup suka sodakoh terong. Jadi terongnya nolong, itu salah satu fadilah sodakoh jariyah. Lah ibu nanti jangan ikut-ikutan sodakoh terong. Zaman sekarang pada nggak doyan terong ya ibu, paling kalau sodakoh daging 3 kilo gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Pertama itu, saya yakin Ibu Sumiatun dan ibu-ibu yang ada di sini itu selalu sedekah jariyah. Maka yakinkan itu Bu. Jadi kalau ada pembangunan pesantren, nitip aja Bu, nitip. Saya nitip semen 1 sak 50.000. Saya nitip ini keramik 1 meter, begitu aja Bu, nitip, karena yakin itu akan menolong kita. Yang menyampaikan Kanjeng Nabi kok itu. Lalu yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, mempunyai ilmu manfaat. Saya yakin Ibu Sumiatun dan ibu yang ada di sini ini ilmunya manfaat semua, amin. Karena kerjaannya ngaji. Ini menyampaikan pandemi Covid. Lama banget kita pre Pak Ustadz, 2 tahun. Sama saya juga yang jadi tukang ceramah pre juga, sama Bu. Ada yang undang gitu. Sama. Ini gimana orang sama-sama nggak boleh. Hanya maulid tahun ini nih, ini sudah dibuka. Ini memang lumayan padat. Satu, memang jamaahnya kangen ingin mengadakan seremonial. Yang kedua, udah lama nggak maulid. Jadi bulan kemarin itu padat, siang sore malam, siang sore malam. Subhanallah. Jadi pokoknya masuk angin lah pokoknya itu. Saya yakin ibu ilmunya manfaat. Karena apa disampaikan oleh para ustadznya? Ibu, nawiru buyutakum bikiraatil Quran, terangi rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Saya yakin ibu-ibu di rumah pada baca Al-Quran. Kira-kira 1 hari berapa juz Bu? Hah? 1 ain. 1 ain 3 juz. Jus mangga, jus alpukat, jus jeruk. 1 ain habis 3 jus malah itu. Pokoknya baca Quran. Ketika ibu disuruh baca Quran kok ibu pada baca, lah itu namanya ilmu manfaat. Yang kedua, zayyinu majalisakum bisolati alayya fa inna solatakum zakatun ilaikum. Hiasilah tempat dudukmu dengan baca solawat. Jadi ibu duduk dimanapun terus baca solawat, ibu mengamalkan, itu namanya ilmu manfaat. Ibu nih datang ke pasar, di pasar berdiri atau apa ya sambil solawat aja lah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Tapi di hati, jangan sambil belanja solawatan. Iya, nanti kata yang jualan, oh ini panas nih otaknya, ini panas nih otaknya. Artinya ilmu yang manfaat. Apakah ilmu manfaat hanya untuk para ustadz dan kiai? Tidak. Lo ibu-ibu ini kan punya anak, diajarkan kepada anak-anaknya. Ibu punya suami, ajarkan pada suaminya, walaupun kebalik. Yang harus ngajarin kan suami, bukan istri. Tapi sekarang malah yang lebih cerdas istrinya. Karena yang namanya wanita itu pengajian hampir tiap hari itu. Hari Kamis Al-Furqan, hari Jumat tadi di mana tadi? Baitul Huda. Hari Sabtu kosong. Oh itu Sabtu kan waya gajian ngitung duit. Artinya lebih cerdas wanitanya karena suka ngaji. Loh yang ketiga,
awaladin solihin yad'u lahu bil maghfirah, punya anak yang soleh, yad'u yang mau mendoakan siapa anak yang soleh, lahu kepada mayit. Saya ingat guru saya almarhum Pak Kiai Jamhari didatangi didebat oleh teman gurunya, tapi dari organisasi lain yang tidak percaya kalau doa orang hidup sampai ke kuburan. Ketika datang, Pak, saya mau tanya sama Bapak, kita sama-sama guru, tapi saya mau tanya mana dalilnya kalau doa ke kuburan itu sampai. Ayat ini, hadis ini dibaca, awaladin solihin yad'u lahu. Lahu itu namanya isim domir, Bu. Kalau dalam ngaji ada huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Awaladin solihin, punya anak yang baik, ya dengu yang mau mendoakan lahu kepada ibnu Adam yang meninggal. Ini putra putrinya Ibu Sumiatun mendoakan kepada Ibu Sumiatun. Saya yakin mereka mendoakan karena putra putrinya pada mondok kan. Ini mendoakan summa ila ruhaniyati ummi Sumiyatun al-Fatihah, baca Al-Quran segala macam. Loh, ini yang menyampaikan Nabi. Lahu domir kembali pada Ibnu Adam. Kamu kemana coba kepada isim domir? Saya nggak ngerti itu isim domir itu apa. Isim domir kata simpan Ibnu Adam, artinya apa? Ini yang memerintahkan Nabi, jika ada anak yang soleh mendoakan kepada kedua orang tuanya, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Plus anaknya nggak bisa mimpin doa, tapi anaknya ikut pengajian majelis taklim Al-Furqan, maka anaknya sambung lidah, sowan kepada Ibu Mai, sowan kepada Ibu Ketua, punten Ibu Ketua, Ibu Ustadzah Hajjah Siti Aisyah, tolong kirimin doa untuk ibu saya, Ibu Sumiatun. Ini sama saja. Walaupun si anak tidak bisa, tapi memerintahkan kepada yang bisa. Ini sama mendoakan. Maka ada istilah 7 hari, 40 hari. Kalau anak tidak mampu, minta bantuan untuk kirim doa. Lah maka pesan kita yang masih hidup dipeseni oleh Nabi lewat contoh Ibu Sumiatun, kafa bil mauti wa'idon, cukup kematian menjadi nasihat. Sebelum kita memang berpulang ke rahmatullah, 3 hal yang harus kita jalankan. 1, sedekah jariyah. Nggak usah gede-gede, Bu. Sedekah jariyah itu semampunya. Semampunya berapa? 2.000. Ya jangan 2.000, sorga kok 2.000. Udah semampunya 2.000, di sorga 2.000 murah banget ya. Ya semampunya, ya sepantesnya. Yang kedua, ilmu manfaat. Ibu setelah ngaji itu mengamalkan. Jadi nanti ibu kalau lewat makam, Bu, lewat makam mana aja, Bu, ini saya amalkan ini. Melihat makam tuh, assalamualaikum, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya Allah untuk mereka ya Allah. Itu selalu begitu itu saya itu. Makanya kalau ditanya, emang kalau disalam mereka jawab, yang merintah Nabi kok. Nabi itu memerintahkan, ya ahlad diyar gitu. Assalamualaikum insyaallahu lahikuna minal aminin. Wahai orang-orang yang ada di alam kubur, assalamualaikum, insyaallah kami juga akan menyusul kamu semua dengan aman dan sentosa. Kalau Nabi yang perintah, Nabi yang menyuruh untuk salam, berarti itu sampai kepada mereka. Hanya kita nggak mampu mendengar jawab salam mereka. Umpama kita mampu mendengar ibu, pasti kabur kita itu, Bu. Coba malam-malam lah ya. Tapi jangan di Jakarta. Kalau di Jakarta banyak orang. Di kampung, oke lah malam juga di kebun karet juga itulah. Ya jam 7, jam 8 malam ibu sendirian coba. Ibu praktek ilmu ini. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Tiba-tiba kayak ibu Masjid Salim. Waalaikumsalam. Kabur itu, yakin itu. Termasuk saya juga kabur lah itu. Ini suara mana ya? Karena memang dengar. Maka
pesan kematian. Sudah ada contoh Ibu Sumiatun, umurnya juga belum begitu tua kan, sama dengan kita. Artinya Ibu Sumiatun kembali itu akan diminta pertanggungjawabkan sama dengan kita. Tapi kalau punya bekal iman dan amal soleh pasti akan selamat. Maka salah satu di antara pesan Nabi 3 hal. Yang pertama, seringlah sedekah jariyah, minimal kayak ibu-ibu yang suka sedekah terong ya, supaya nanti benar-benar ada terong lewat itu ya. Kalau ibu nanti nyontohnya timun kali ya, itu terserahlah, yang penting istiqomah. Yang kedua, ilmu manfaat. Ayo ibu yang sudah ngaji tolong diamalkan ya, pengamalannya yang paling baik secara vertikal ya monggo ibu sholat 5 waktu yang tepat, habis sholat zikir bagaimana ajaran gurunya, baca Al-Quran horizontal dengan suami yang baik taat, pokoknya anak-anak diajarkan. Yang ketiga, awaladin soleh, ini yang anak-anak diajarkan, jadilah punya keturunan itu yang baik, karena mencetak keturunan yang baik tidak semudah membalikkan tangan. Artinya yang saya sampaikan, ini sudah berupaya mendidik anak sedemikian rupa, tapi lingkungannya tidak baik. Maka yang nomor 3 ini untuk mencetak anak yang soleh atau solehah itu sangat berat sekali. Ibu juga saya yakin sudah berupaya, tapi upaya ibu tolong ditambahi dengan doa-doa. Sering kalau kita sampaikan, mungkin yang masih kecil, ibu seringlah mengazankan kuping kanan, mengkomatkan kuping kiri, ubun-ubunnya dibacakan ayat kursi dengan munajat kepada Allah. Itu insya Allah akan terus. Yang kedua, ini agak berat, memuasai hari lahirnya. Hari lahirnya dipuasai. Jadi mamanya lahirnya Jumat Kliwon, jadi kayak Nyi Loro Kidul apa Sundel Bolong. Ada nggak sih yang lahir Jumat Kliwon? Silakan. Katanya puasa hari Jumat saja nggak boleh Pak Ustadz. Iya, bukan haram, hanya makruh. Disambung dari hari Kamis. Kamis puasa, Jumat puasa. Ibu niatin puasa. Yang bagus kalau hari Senin atau Kamis. Jadi niatnya double. Bisa niat puasa Senin Kamis dan niat puasa hari lahir. Insya Allah itu akan menyebabkan baik. Dah, terakhir ibu, kesimpulan apa yang saya sampaikan sebenarnya cukup satu, kafa bil mauti wa'idon, cukup kematian menjadi nasihat, yang hidup semuanya akan kembali ke sana. Contoh sudah ada Ibu Sumiatun. Mari pertebal iman dan amal soleh. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang husnul khotimah, mendapat ampunan dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pesan Ustadz, selama masih sehat, selama masih hidup, ngaji jangan berhenti, biar meninggalnya dalam proses fisabilillah, dalam meluhurkan agama Allah. Pinter tidak dituntut, cerdas tidak dituntut, tapi yang dituntut adalah mau belajar, mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Sebelum saya tutup doa, izin nanti saya share di YouTube saya ya Bu ya, karena saya itu punya YouTube ceritanya. Nama YouTube-nya Kang Muslih Channel. Minimal nanti saya share ke Ibu Maila. Kalau sudah ada, paling minta dibantu, namanya apa Bu? Like dan subscribe. Ya nanti begitu. Jadi bisa tapi saya edit dulu. Gitu. Baik, kita tutup dengan doa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ausil sawaba ma qara'nahu min suratil Fatihah wa sholawat hadiyatan wa salamah ila ruhaniyati ummi Sumiyatun. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa asimat ghala wa akrim nuzula. Allahumma la tahrimna ajra wa la taftina ba'daha wa ighfir lana wa laha. Allahumma ij'al qabraha rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabraha hufratan min hufarin niran. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan kami ibu-ibu majelis taklim Masjid Jami Al-Furqan, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Tetapkan iman Islam kami hanya kepada Engkau ya Allah. Mampukan kami untuk menjalankan perintah-Mu dan menjauhi larangan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan, kami berikan kemurahan rezeki kami guna untuk ibadah kepada Engkau ya Allah. Jadikan keluarga kami yang sakinah mawaddah warahmah, keturunan kami soleh dan solihah, dan jadikan kami orang-orang yang husnul khotimah ketika Engkau panggil mampu mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tutur kata kurang sopan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.